perusahaan ini mendirikan usahanya di Dukuh Sekar Pak ya. Dan semuanya saja jauh yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami hormati. Yang pertama dan utama adalah kita senantiasa menyampaikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat taufik dan karunia-Nya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kemudian sehingga bisa berkumpul di aula kecamatan Gerisir ini dalam rangka kita mediasi duduk bersama menemukan mencari sebuah solusi terkait dengan keluhan-keluhan dari warga Sekar. Yang selanjutnya salawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang telah memperoleh syafaatnya di yaumul akhir. Bapak-bapak yang kami hormati, tidak ada ibunya ini, bapak-bapak sekalian. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan warga Dukuh Sekar yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di kecamatan ini dalam rangka kita memediasi duduk bersama mencari sebuah solusi. Ini kegiatan siang hari ini berawal dari mungkin keluhan yang disampaikan oleh panjenengan karena kan wajib keluhan yang disampaikan panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Camat Indin dan saya hormati, kepada rekan anggota dan pimpinan perusahaan Sekar dan juga PT yang saya hormati, kepada Bapak Lurah yang saya hormati, kepada bapak-bapak ibu sekalian yang ada di sini yang saya hormati. Langsung saja Pak, perkenalkan, nama saya Saiful Jihad, asli dari Dukuh Sekar. Pertama saya akan menyampaikan bahwa kami sebagai warga Dukuh Sekar, Desa Sawangan, sangat mendukung adanya KITB, kawasan industri terpadu kota. Dan kami tahu di sini ada dampak positif ataupun negatifnya. Tetapi bukan berarti kami harus diam untuk menerima dampak-dampak ini yang selama ini kurang diperhatikan oleh pihak perusahaan, terutama Bejimpai yang berdekatan dengan pemukiman warga Dukuh Sekar. Mari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita bersama-sama. Mungkin saya jadi bukan ahli secara hukum atau apa, tetapi kami sedikit mengetahui bahwa kita harus mentaati peraturan yang diciptakan di negara Indonesia ini. Kita memahami bahwa peraturan, putusan presiden, peraturan pemerintah, undang-undang dasar Pancasila, semua itu diciptakan adalah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia yang ada. Jadi jika ada salah satu yang diresahkan, rugi dirugikan, maka pasti ada di antara atau salah satu ini yang menyimpang dengan aturan atau peraturan itu. Oleh karena itu hari ini kita akan mencari solusi yang tepat bagaimana agar
KITP ini bisa berjalan lancar. Namun seperti yang disampaikan oleh Bapak Camat, bukan berarti istilahnya warga itu terabaikan untuk hal-hal yang dapat merugikan. Oleh karena itu langsung ini agar tersusun rapi, maka akan dibacakan oleh sekretaris tim kita kepada Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dari Muspika, Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Bapak Danramil. Yang kami hormati juga Bapak Kepala Desa yang bersedia hadir di sini. Dan kami hormati juga Bapak-Bapak pimpinan dari PT Bajinglen, PT Karya, PT Merak dan PT Karton, serta dari PTPP atau dari PTPN untuk mewakili. Pertama-tama mari kita ucapkan rasa syukur berkita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan sehingga kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan satupun. Kedua, salawat serta salam kita akan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditanamkan sahabatnya besok dia langsung saja Bapak-bapak yang hadir di sini. Kami warga Dibersihkan akan membacakan tuntutan dari warga kami sesuai dengan yang kami kirimkan surat Bupati pertanggal 15 September 2021 bahwa kami warga Dibersihkan Desa Sawangan Kecamatan Gresik menolak beroperasinya 3 bajinglen. Yang pertama yaitu PT Karya Usaha Beton, yang kedua PT Merak Jaya Beton, dan ketiga yaitu PT Wika Beton. Dikarenakan yang pertama, ketika PT bajinglen tersebut menyebabkan debu dan suara bising di lingkungan kami, sehingga mengganggu kami baik dari segi kesehatan maupun dari segi kebersihan serta kenyamanan kami saat tidur. Karena ketiga bajinglen tersebut operasinya sudah melebihi di atas 12 jam, bahkan sampai 24 jam. Yang kedua, bahwa ketika PT tersebut tidak berkomitmen dalam arti ikat janji untuk penyiraman jalan seperti yang sudah disosialisasikan dalam pertemuan di Balai Desa, yaitu 3 hari sehari. Dalam arti ini pagi disiram, siang disiram, dan sore disiram. Tapi kenyataannya sudah hampir 1 bulan tidak ada penyiraman. Yang ketiga, PT Bajinglen tersebut membuat jalanan becek di depan pintu masuk Bajinglen, yaitu di Wika Beton. Di Wika Beton itu banyak warga pengendara yang jatuh di situ. Dalam artian becek di sini itu partikel tanah yang terbawa oleh mobil gang ditambah dengan air limbah itu yang dibuang di jalanan, sehingga membuat jalanan menjadi becek dan banyak warga yang jatuh di situ. Yang keempat, nilai kompensasi yang belum disepakati oleh warga, akan tetapi pabrik Bajinglen sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Dalam hal ini kita belum pernah menerima sama sekali kompensasi baik dari itu material maupun imaterial. Dan yang kelima, bahwa ketika perusahaan tersebut belum sama sekali mengantongi izin dari dinas setempat. Maka dari itu kami warga Dibersihkan menolak beroperasinya ketiga bajinglen tersebut di lingkungan dekat rumah kami. Demikian sambutan dari tuntutan dari warga. Selanjutnya mungkin akan ditambah dengan Bapak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat Gresik, Bapak Kapolsek Gresik, Bapak Danramil Gresik, Bapak Kepala Desa Sawangan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak perwakilan dari perusahaan Bajinglen dan PTPP yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak para hadirin yang hadir pada pertemuan sore hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat dan Bapak Kapolsek, Bapak Danramil yang memfasilitasi kami dan mempertemukan kami
dengan pihak-pihak perusahaan yang memang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami apa sih keluhannya dan seperti apa tuntutannya. Jadi saya sedikit menambahkan saja Pak, bahwa masyarakat Segan ini mulai galau, mulai banyak pikiran ketika memang bedding plan ini beroperasi Pak. Karena jarak antara bedding plan dengan rumah penduduk itu sangat pendek sekali. Ada yang 10 meter ketika saya ukur Pak. Nanti bisa kita lihat secara bersama-sama kalau memang diperlukan. Nah, debunya ini Pak luar biasa masuk ke masyarakat sehingga ini mengganggu aktivitas masyarakat. Apalagi saat pandemi seperti ini Pak, perlu kami sampaikan bahwa gangguan pernapasan ini sangat rentan, jadi membahayakan ke masyarakat. Sehingga perlu kami sampaikan di sini untuk mengantisipasi kesehatan terhadap masyarakat, maka hanya ada satu cara, yaitu masyarakat harus tetap menggunakan masker dalam aktivitas keseharian, baik itu dalam rumah. Kalau memang tidak ingin terkena pernapasan atau penyakit silikosis namanya Pak, yang saya baca. Nah, untuk mencegah itu kita menggunakan masker. Bisa kita bayangkan Pak, bahwa aktivitas masyarakat sekitar 16 jam, dari 24 jam istirahat 8 jam, aktivitas 16 jam. 16 jam seseorang agar sehat harus menggunakan masker 4 masker Pak, 1 orang. Kalau satu keluarga 4 orang berarti 16 masker. Bapak-bapak yang saya muliakan, untuk pemberian masker saja masyarakat ini sangat berat Pak. Bapak tahu lah masyarakat Segan seperti apa. Karena ketika kita mengatur pada aturan kesehatan jelas per 4 jam harus diganti. Kita bicara masker yang aman itu sekitar 2.500. Nah, masyarakat ingin mengadu kemana ini Pak? Ketika terjadi seperti ini, apakah masyarakat mampu untuk membeli masker? Satu keluarga 4 orang itu berarti 40.000 Pak. Karena satu orang akan menghabiskan masker 10.000. Itu baru maskernya. Terus yang kedua, masyarakat harus ngepel dan sebagainya. Sehari 3 kali, otomatis daya listriknya akan naik, beban listrik akan naik. Belum lagi vitamin dan sebagainya. Ini yang ingin kami sampaikan Pak. Pada prinsipnya kami mendukung KITB, kami tidak mengganggu KITB, tapi tolong perhatikan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jangan sampai dia merasa rugi, jangan sampai mereka tidak sehat, tidak nyaman dan sebagainya. Nah, ini kami mengadu kepada orang tua kami, mohon disikapi dengan baik. Kami mempersilahkan bapak-bapak usaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, silakan. Kami senang, kami dibangun senang. Tapi perhatikan kami, itu saja Pak. Perhatikan kami bahwa ada kerugian dalam materi yang nyata yang kami alami untuk membeli masker, untuk menjaga kesehatan dan sebagainya. Itu tolong carikan solusi. Mudah-mudahan pada sore hari ini kita ketemu solusi Pak, agar kita sama-sama lah berdampingan. Kami masyarakat ini manusia Pak, ajak bicaralah kami, jangan tertutup dengan kami. Ajak bicara kami, dengarkan kami bicara, beri solusinya. Mungkin itu Pak Camat yang saya sampaikan. Nanti bisa kita sambung dengan diskusi dan sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendukung dan siap hidup berdampingan, tentunya manakala ini ada solusi bagi problemnya. Terima kasih Pak. Kemudian tadi Pak Saiful menyampaikan kita harus taat aturan paling sepakat, karena apapun negara kita ini negara hukum, semuanya diatur dengan baik. Makanya kenapa salah satu persyaratan perizinan, artinya perusahaan dalam mau mendirikan sebuah usaha ini banyak syarat yang harus ditempuh. Salah satunya adalah sosialisasi. Sehingga waktu itu pernah
kita hadiri sosialisasi di balai desa oleh beliau bertiga Pak ya. Tapi tadi disampaikan ada beberapa komitmen yang ternyata menurut pandangan tidak dipenuhi. Kemudian oleh Pak Tony selaku sekretaris, ini berarti Pak Saiful ini ketua umum. Ini berarti ada forumnya apa ya? Ada forum berarti Pak Saiful ketua, Pak Tony sekretaris, menawi Pak Amin penasihat. Ya, ada Pak Amin. Pak Tony tadi yang menyampaikan secara detail poin-poinnya. Ada terkait buku, kemudian bising, kemudian operasional 24 jam non-stop. Atau tadi ini nanti dari perusahaan dijawab. Kemudian poin selanjutnya Pak Tony menyampaikan tidak komitmen atau tidak janji yang dulu disosialisasi waktu itu penyiraman itu 3 kali sehari. Nah, kalau kita benar saya pagi, siang, sore atau malam. Tapi kenyataannya sampai sekarang tidak pernah sekalipun atau belum pernah sekalipun Pak. Pernah tapi berapa saja. Kemudian yang selanjutnya jalan menjadi becek. Mungkin kalau becek di tempat-tempat tertentu mungkin aja atau semuanya Pak tertentu. Kemudian yang selanjutnya nilai kompensasi belum disepakati dengan warga. Ini mungkin kompensasi yang seperti apa nanti mungkin pada waktu itu pernah disepakati di sosialisasi Pak, itu bisa diuraikan. Kemudian poin terakhir dari Pak Tony belum mengantongi izin. Nah, ini mungkin saya bantu jawab yang terakhir belum mengantongi izin Pak. Jadi sekarang ini undang-undang cipta kerja yang baru Pak, monggo nanti kita bisa belajar bersama. Ada beberapa poin perbedaan yang mendasar. Kalau dulu itu perusahaan sebelum mendirikan wajib sosialisasi dulu. Sekarang ini karena percepatan dan lain sebagainya pertimbangan, nggak tahu dari pemerintah pusat, undang-undang cipta kerja yang baru ini, kemarin saya mengikuti sosialisasi, bisa dimungkinkan perusahaan ini sambil berjalan sambil mengurus izinnya. Bahkan sosialisasi pun tidak harus di awal. Kalau saya kemarin mengikuti sosialisasi undang-undang cipta kerja, tetapi ini kemarin sosialisasi oleh beliau bertiga ini kan di awal mungkin sebelum beroperasi. Tapi prinsip dengan kalimat tadi kami belum mengantongi izin, ini dari perusahaan mungkin nanti bisa dijawab aja apakah memang dengan tidak ada izin atau masih proses atau seperti apa. Nanti kan jawab, saya jawab pulang nanti tidak keliru Pak. Bukan ini jawab dengan artinya saya hanya meluruskan bahwa benar Pak, perusahaan harus mengantongi izin. Tetapi dengan undang-undang cipta kerja yang baru ini, apalagi di PSN, ada poin-poin yang di situ bisa berjalan bersama Pak. Jadi sambil perusahaan mengurus izin, sambil dia melaksanakan kegiatan operasional. Itu poin-poin yang Pak Tony sampaikan tadi Pak ya. Kemudian Pak Amin selaku penasihat, ini tadi jarak basic bank dengan pemukiman kurang lebih hanya 10 meter saja, sehingga di situ dampak debu terutama dampak debu yang luar biasa yang idealnya seharusnya warga di situ sehari ganti masker ping 4. Kalau satu rumah itu ada 4 orang berarti 4 kali 4 tadi idealnya seperti itu.
Jadi kita tidak perlu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, karena tadi sudah disampaikan secara gamblang dan jelas sama Pak sama tadi berkaitan dengan izin. Jadi jujur saja berarti tuntutan yang ketiga sudah terjawab, katakanlah sudah terjawab bahwa mungkin tidak ada izin pun ininya kan bisa jalan begitu Pak ya. Bukan tidak ada izin, masih proses lagi. Ya maksudnya lagi proses bisa berjalan sambil menunggu gitu Pak. Tetapi yang disampaikan tadi dari awal adalah pokok yang paling penting adalah sudah melaksanakan sosialisasi, betul Pak. Jadi alat sosialisasi itu sudah bisa untuk melaksanakan aktivitas karena peraturan baru yang sudah disampaikan oleh Bapak Camat tadi, tapi sambil menunggu proses perizinan. Tetapi karena sangat pentingnya sosialisasi ini, mohon maaf Pak ya, sebenarnya saya tidak mau bicara soal sosialisasi kalau tidak ada, ternyata sosialisasi lebih penting daripada izin yang belum jadi itu. Tetapi perlu saya sampaikan biar Bapak semua itu tahu, sosialisasi itu yang kemarin bisa dikatakan tidak tepat sasaran. Sudah saya sampaikan tadi sama sebagian dari PT. Kenapa tidak tepat sasaran? Misalnya yang kena dampak positif dan negatif itu adalah di wilayah Pak Camat misalnya, tetapi yang dipanggil sosialisasi itu Pak Koramil. Makanya yang hadir di sini banyak yang tidak mengikuti sosialisasi. Kalau toh seandainya Pak Amin saya Pak, seandainya yang datang di sini yang pinggir jalan itu diajak sosialisasi, tidak ada seperti ini Pak. Karena sudah kuat sosialisasi itu. Hanya ini saja sebenarnya kunci daripada jadi permasalahan adalah karena tidak tepat sasaran sosialisasi. Tak gambarkan tadi, mestinya yang diundang adalah kaumnya Bapak Camat. Tetapi yang tidak kena dampak Bapak Koramil diundang karena CSC yang mengundang. Saya tidak mau mengatakan siapa yang mengundang, karena Bapak Koramil itu CS, maka diundang, jadi tidak nyambung Pak. Makanya terjadilah seperti ini. Sebenarnya kalau boleh kita bicara Pak, tuntutan nanti dia ada berani bicara. Tuntutan hanya 3 sebenarnya. Yang pertama, tolong diulangi sosialisasi yang tepat sasaran yang pertama. Yang kedua adalah jalankan penyiraman 1 hari 3 kali. Dan yang ketiga tadi simpelnya kompensasi disepakati, itu top sebenarnya. Jadi karena salah sambung dari awal baru sosialisasi itu tidak pas, makanya terjadilah seperti ini. Maka untuk itu saya mohon biar di PT semua tahu, dulu yang disaksikan Pak Camat siapa itu bukan orang yang kena dampak, hanya 1-2 saja. Tetapi yang banyak itu yang diundang yang tidak kena dampak. Maksudnya dampak yang paling dekat pinggir jalan Pak. Itu sekali lagi, seandainya yang pinggir jalan kanan kiri itu diundang waktu itu, tidak terjadi seperti ini. Tidak bakal terjadi seperti inilah. Nanti tolonglah biar nanti biar diterangkan apa dinilai sama panjangan, oh berarti kudu ini kok sumbernya berarti beda. Wong sosialisasi ternyata bisa mewakili untuk izin kok laba-laba yang diundang orang-orangnya. Yang penting diundang mantu-mantu sama ini sudah. Dan kita yang kena dampak pinggir jalan tidak ada yang diundang. Sosialisasi model apa? Saya kena dampak wong segan katakan saya diundang orang sana. Soalnya CSCC dan lain itu kan yang pas Pak. Tolong ini diluruskan. Sebenarnya sumbernya itu Pak. Terima kasih. Ya Pak Sinten Pak.
Abila. Abila. 4 berarti ini mewakili. Menurut Pak Abila sebenarnya ada 3 poin. Yang pertama sosialisasi ulang, yang kedua penyiraman rutin, yang ketiga kompensasi ke warga segan yang terdampak paling utama. Terkait dengan sosialisasi, tentunya karena kemarin sudah dilaksanakan dan sudah terlanjur dan juga di situ ada perwakilan. Memang sosialisasi ini di aturan pun tidak mengatur dukungan, jadi mengatur desa. Mungkin harusnya kearifan lokal bahwa segan yang lebih banyak persentase yang hadir ya. Nah, tapi kemarin juga mungkin ada tapi sedikit banyak dari segan ya. Yang penting nanti ini mudah-mudahan ada kerelaan dari perusahaan yang mungkin bisa mengakomodir apa yang menjadi keinginan dukuh segan. Karena menurut panjenengan yang paling terdampak, yang paling dekat dengan panjenengan yang tadi. Jadi saya kira sosialisasi ulang juga tidak apa-apa ya, tidak masalah. Karena ini proses berkasnya kan sudah dipakai untuk urus perizinan. Ya. Kemudian yang penekanan kedua Pak Abila mungkin irama tapi sama ya Pak, itu irama. Jadi mohon Pak perusahaan ya. Dan ketiga nanti kompensasi saya seperti kalau detail nanti yang seperti apa. Nah, kalau sudah bicara kompensasi detail, biasanya kami Muspika tidak ikut-ikut ke dalam Pak. Jadi kalau sudah ada duduk bersama perusahaan dengan warga masyarakat yang diwakili oleh pemerintah desa biasanya, kalau sudah clear tidak ada masalah pemerintah jalan, kami tidak tahu detailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini alhamdulillah kita diberikan sehat, bisa bertemu di kantor kecamatan, aula kecamatan ini dalam rangka membahas apa yang menjadi keluhan dari warga Sawangan, khususnya Dukuh Segan. Yang kami hormati Bapak Camat, yang kami hormati Bapak Kapolsek yang mewakili, dan dari kami yang mewakili, dan juga Pol Kabupaten Batang yang hadir juga, dan yang kami hormati juga Bapak Kepala Desa Sawangan, yang kami hormati juga perwakilan bapak-bapak dari Kampung Dukuh Segan, antara lain Bapak Amin, Bapak Tejo, Bapak Doni, menyikapi apa yang sudah Bapak sudah sampaikan, poin-poinnya mungkin nanti dari kami. Perkenalkan, nama saya adalah Rusli Pak dari PP KSO yang ditugaskan untuk mewakili dalam pertemuan ini. Sebelum membahas lebih jauh apa yang semua sudah disampaikan secara jelas dan kami juga tidak memahami dan barangkali masih ada beberapa jalan keluar sama-sama yang prinsipnya dari
kita semua sudah sepakat bahwa PNN ini tetap jalan sesuai dengan harapan yang bisa bermanfaat di lingkungan datang ini. Dan juga apabila ada permasalahan yang tadi sudah saya sampaikan, kita harapkan juga siang ini juga bisa kita sepakati Pak. Clear kan gitu. Artinya bahwa apa yang dari Bapak sampaikan kami memahami, dan kami juga memutuskan mewakili perusahaan juga tidak menyalahi dari kaitan kerja kami Pak, baik kami di BUMN maupun kami mendapat mandat juga untuk menjalankan proyek ini. Tentunya yang tadi menjadi catatan bahwa jangan sampai ada yang mungkin belum terakomodir lah dalam itu. Ini kan, nah mungkin saat inilah saatnya bapak-bapak yang dulu mungkin pada saat sosialisasi ya tidak hadir, ini kita menjadi saat untuk mengeluarkan lagi. Nah, untuk di awal karena yang menghadiri proses awal itu adalah teman dari PNN dari kalian tahu dan tidak tahu dan merah, itu datanya untuk awal nanti dari beliau yang mengaku ya materi menyampaikan apa yang tadi menjadi tuntutan atau harapan dari warga. Nah, nanti selanjutnya bisa saya sambung kembali untuk penutupan. Saya rasa dari saya sementara itu mungkin dari saya Pak Rahmat bisa menyampaikan ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Siang ini kita semua diberikan kesehatan, lahir maupun batin, kita semua bisa bermuajahah, berkumpul untuk solusi musyawarah bersama di dalam satu permasalahan. Semoga dengan kita berkumpul permasalahan ini menghasilkan poin-poin yang terbaik sehingga setelah ini kita tidak ada permasalahan yang masih mengganjal baik dari warga yang berdampak maupun yang berusaha. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati dari musyrikah dan warga berdampak, warga desa Sekan. Perkenalkan saya Rahmat, perwakilan dari PT Varia Usaha Beton. Sebelumnya saya mohon maaf, saya bawa teman legal kami dari kantor pusat di Surabaya, kami hadirkan untuk nanti bisa menjawab pertanyaan barangkali mengenai masalah perizinan. Bapak dan saudara sekalian, tidak usah banyak yang saya sampaikan, poin-poinnya saja. Kami hadir di Sedang, ya di Tegang atau Desa Sawangan. Kami sudah berusaha mematuhi aturan-aturan yang ada. Kami berjalan sesuai aturan yang ada, tetapi tentunya tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak dan saudara sekalian. Kami berusaha untuk mencari solusi apabila ada hal yang belum kami tepati atau janji-janji kami yang belum tertepati. Tadi langsung saja kami berlima
pada tanggal 4 Agustus di Balai Desa kami sosialisasi dihadiri 66 yang bertanda tangan. Mohon maaf kami tidak tahu persis warga yang segan yang mana, mungkin sebagian kecil saya paham, Pak Mintarso saya paham, Pak Tony ya, terus Pak Abdillah saya paham, yang lainnya mohon maaf saya tidak paham. Sehingga pada waktu itu, pada pertemuan kami juga tidak akan mengoreksi apa yang menjadi keputusan beliau Bapak Kepala Desa. Intinya kami hadir untuk mendapatkan menepati aturan yang ada, yaitu sosialisasi. Pada waktu sosialisasi kami sudah sampaikan dan sudah kami jawab hal-hal yang berkaitan dengan berdirinya plan-plan kami yang ada di Segan. Pada waktu itu saya kebetulan yang menjadi perwakilan dari saudara-saudara kami dari dari Bapak Sektor, dari Kantor, Merak, dan SBDS. Untuk pertanyaan ataupun janji kami yang belum kami tepati, ya. Kalau tadi itu kan yang masalah penyiraman, Bapak, ini ada yang sudah dijawab oleh Pak Samad, tidak berusaha ulang. Di dalam sosialisasi sudah kami sampaikan untuk perusahaan kami produksinya ready mix atau beton curah, beton segar. Bahan bakunya adalah pasir, batu, semen, dan ketika kami membangun atau kami memproduksi itu bahan-bahan itu memang pastinya akan berdebu dan pastinya akan ada dampak debu itu. Sehingga kami sosialisasi pada waktu itu juga kami sampaikan dan kami tutup-tutupi, begitu. Terus kami hadir di situ ada bersama dengan Pak PP ya, pihak PP. Poinnya pada waktu sosialisasi adalah warga menerima dengan adanya kegiatan proyek PSN tersebut. Menerima. Dasar saya apa? Dasar saya adalah ketika kami sosialisasi ada pertanyaan, ada jawaban, setuju, setuju. Yang kedua ada tanda tangan 66 orang. Yang kedua adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Tony, warga menolak karena operasionalnya 24 jam. Nah, kalau yang 24 jam nanti yang menjawab adalah dari pihak PP. Karena mohon maaf kami adalah melayani beliau yang mengundang kami untuk mensukseskan proyek skala nasional tersebut atau PSN. Yang kedua, tidak komitmen penyiraman 3 kali. Bapak mohon maaf, kami awal-awal berdiri ya, kami launching ataupun bisa produksi tanggal 16 Agustus. Kami untuk nyirami itu sudah kami lakukan. Kalau mungkin masih belum maksimal, ya mohon maaf, kami beli Pak pada waktu itu. Kami beli air untuk ikut menyiram. PP saya lihat juga aktif untuk mobil airnya keliling. Barangkali belum maksimal ataupun belum bisa memenuhi kebutuhan maksimal warga, masih ada debu yang berterbangan. Terus jalan depan yang tadi disampaikan ya, sudah kami bantu untuk sisa-sisa beton Pak, tetapi memang belum, masih becek Pak, karena memang beton yang sisa-sisa beton yang kami pakai untuk di depan. Nah nanti itu juga ranahnya
PP Pak, nanti akan dijawab. Ada dua hal mengenai jalan dan mengenai operasional, itu nanti PP di APB. Nilai kompensasi belum pernah menerima. Kami sampaikan, kompensasi kami sampaikan pada waktu sosialisasi Pak. Yang pertama, 2 kali Pak kami diundang oleh warga. Yang pertama bertemu di Balai Desa sosialisasi. Yang kedua kami bertemu di kantornya ruang PP, kantor rapatnya PP. Kami diundang oleh Pak Kadus Pak Riyadi. Kami hadir bersama saudara kami Merak berdua. Di sana yang diundang Paria dan Merak saja, yang lain tidak diundang. Dan PP juga tidak ikut pada waktu saya minta, tapi tidak ada. Itu kalau ada Pak Is beda agendanya. Karena itu tuntutan warga berbeda. Kalau ada Pak Is itu ada rekening lainnya lengkap pada waktu dengan Pak Is. Pada waktu kami diundang di ruang rapat PB, ada beberapa hal yang tuntutan tersebut. Poinnya adalah yang pertama saya jawab ada hubungannya dengan kompensasi. Saya jawab persis dengan apa yang sosialisasi. Kami perusahaan, ya, saya mewakili dari Balsa Beton, kekuatan kami kompensasi untuk warga 2 juta 1 bulan. Ya. Keluar 1 bulan setelah operasional perusahaan. Kami tanggal 16 pembukaan, uang itu cair sebelum tanggal 16. Kami sudah menyampaikan Pak Kadus, Pak, uangnya sudah cair Pak, bagaimana? Sesuai dengan arahan rapat pada waktu pertemuan dengan Pak Mintarso dan teman-teman di kantor BP, jangan dikeluarkan dulu sebelum ada kabar mengenai pertemuan kami dengan Pak Lurah. Ini ada Pak Lurah. Pada pertemuan tidak ada Pak Lurah. Perwakilannya adalah dari pihak BPT karena Pak Lurah luar kota. Kami hubungi luar kota. Saya tidak mengurangi ataupun menambahi dari apa yang saya sampaikan. Pada waktu keluar kami info ke Kadus. Jangan dikeluarkan dulu Pak, karena masih ada masalah antara keluarga dengan salah paham. Bahasanya itu salah paham. Kami tunggu Bapak, hingga sampai sekarang ini kami WA lagi belum ada jawaban. Makanya kami juga masih menunggu Pak. Kekuatan kami itu. Terus pada waktu kami juga di Balai Desa yang berikutnya bersama dengan rekening lainnya itu sudah sepakat di situ per bulan 2 juta. Sepakat semuanya itu. Pada waktu pertemuan di PP, Pak Tony kalau tidak salah, yang menyampaikan tuntutan itu loh Pak, 1 juta 1 warga itu siapa ya? Mohon maaf, sudah dicatat 1 juta per kakak, tidak 5 juta. 1 juta. Jadi saya minta notulen dari yang undang. Saya mohon maaf, saya diundang pada waktu itu. Tuntutannya per warga 1 juta. Sudah kami sampaikan ke Pak Lurah. Karena mohon maaf, kami dari awal memang semuanya satu pintu melalui Pak Lurah. Supaya apa? Saya percaya bahwa Pak Lurah adalah pimpinan desa, pemerintah desa membawahi semua warga. Jadi kalau ada opini lainnya, saya minta maaf, saya mohon maaf. Karena memang secara aturannya begitu. Saya harus menghubungi, saya mau begini bagaimana Pak Lurah. Nah, Pak Lurah memberikan arahan. Begitu Bapak. Termasuk sosialisasi.
Kami sebenarnya dari awal itu mau Pak misalnya selesai dengan mengku barengan karo bisa karo ini apa SBPNS sama Merah. Alhamdulillah sudah pelaksanaan, nanti bisa dicek dengan Pak Lurah. Saya komunikasi langsung aktif. Terus komunikasi dengan warga apa terputus? Mohon maaf, saya tidak akan memutus hubungan silaturahmi dengan siapapun. Karena kami di sini tamu Pak. Ketika kami membuat masalah, pasti semua akan bubar. Sehingga kami tidak pernah memutus hubungan dengan komunikasi dengan warga. Kami masih aktif dengan warga. Sampai saya membuat pintu sebelah itu tak lubangi supaya teman-teman bisa makan minum di sebelah warung sebelah. Itu hanya untuk menghubungkan supaya rezeki ini terbagi. Jangan sampai pintu hanya depan saja, yang dapat yang depan, yang sampai tidak akan dapat. Itu hingga sampai rasa saya seperti itu. Saya arahkan teman-teman, ayo daripada makan di sana dibagi. Begitu. Itu sementara yang bisa sampaikan kelihatannya itu Pak. Apakah ada yang lupa? Kompensasi, sosialisasi. Nah, sosialisasi ulang Pak Abdillah. Oh sampun nggih, tidak perlu nggih. Ini saja saya hanya ingin menambahi saja. Kalau sudah itu ya betul sudah dijawab. Begini Pak, ini menurut saya ini adalah forum tertingginya kedua. Setelah ini mohon maaf ukur kumpulan mana. Berarti masalah clear. Saya hanya usul saja Pak. Masalah ini harus clear kompensasi di ruangan ini. Sehingga tidak ada nanti permasalahan-permasalahan setelah kita keluar dari ruangan ini. Tak jadi aku main ngomong-ngomong. Itu benar saya pingin di ruangan ini clear, tidak ada masalah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kurang lebihnya. Akhirul kalam wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Rahmat yang telah menyampaikan kronologis dari awal sampai dengan hari ini, dan mudah-mudahan hasil yang jelas nanti saya bisa mengajar yang kami catat dari penyampaian tadi yang belum terjawab ya, yaitu mengenai operasional 24 jam, kemudian masalah penyiraman tadi hanya sudah dilakukan tapi mungkin belum memenuhi harapan ya, dalam hal jamnya atau waktunya. Nah nanti yang poin kedua ini kami coba untuk memaksimalkan, mungkin bisa melibatkan warga ya, itu yang mengetahui jam-jam untuk penyiraman. Kemudian untuk yang kompensasi tadi juga gambarannya sudah ada, dan itu yang mohon maaf ini Pak Camat ya, kami sampaikan supaya terpahami oleh seluruh warga. Harapannya bukan hanya yang disebutkan saja, tapi juga bisa yaitu apa di kami ini kan basic plan tidak hanya 3 Pak, tidak hanya 3. Jadi yang terdekat dengan negara tadi Varia Beton, 3 Beton dan Merak, tapi Merak mungkin bentar lagi ya baru mulainya ya Pak ya, gitu kan, dari jalur. Nah sebetulnya ada Gorga atau DNC
itu ada di akses PP Pak, di atas Pak, ya kan gitu. Ya mungkin juga Pak Lurah sudah, Pak Kadek sudah menyampaikan ke kami, ya kan, akan mengadakan sosialisasi, namun kesepakatannya balik mengacu kepada kesepakatan yang sekarang terjadi, yaitu BNG ada di presisi, PP presisi, tapi dia bukan basic plan, dia tracer. Nah, kemudian ada lagi juga SBPS Pak. SBPS itu yang makam Belanda ke sana bikin itu Pak. Itu juga sekarang lagi trial. Jadi itu juga akan kami samakan bentuk kompensasinya ini, dan juga USI itu pun juga lagi merapat ke kami, akan menyuplai di proyek kami. Nah, apabila itu dihitungkan mungkin 5, 6, 7, dan kali sekitar 7 Pak. Nah, kalau 7 itu kompensasinya 2 kalikan 7, jadi ini paling tidak ada manfaat Pak bagi Bapak ya kan, yang nanti bisa mengelola dana tersebut, dan itu juga per bulan gitu Pak. Jadi bukan sekali tapi per bulan operasional. Nah, saya kembali ke masalah tadi yang operasional 24 jam. Barangkali ini kami perlu menjelaskan, ya, dan mudah-mudahan ini menjadi sepakat di antara kita Pak. Untuk pekerjaan kami ini di proyek strategis nasional itu membuat jalan beton Pak, sehingga komponen kami hampir 60% itu adalah beton Pak. Dan kami punya waktu berkejar-kejaran dengan musim hujan. Sebetulnya dengan kami bekerja lebih cepat, ya, harapannya dampak kepada masyarakat itu mungkin lebih pendek. Harapan kami ya, karena kalau Bapak kita semua lah sudah paham namanya di bulan Desember, di bulan Januari, apabila kami yang tahun pun ya, itu juga kami tidak bisa kerja Pak. Tidak bisa kerja. Nah, jadi ini harapannya adalah dengan adanya kita bekerja 24 jam untuk menghasilkan beton tadi yang tadinya berdampak mungkin sampai 3-4 bulan ya, atau 5 bulan, kami mungkin bisa maksimal 3 bulan, karena kami punya target Pak, agar pekerjaan beton itu paling tidak pertengahan Desember itu sudah selesai. Pertengahan Desember itu harapannya sudah selesai, sehingga kami hanya pekerjaan finishing di musim hujan. Nah, ini kami berharap kelegowoan Pak. Kami mungkin tidak bisa menyampaikan lebih, tapi kami juga memohon barangkali kelegowoan Bapak-bapak yang mewakili sedang ini juga bisa memberikan menyampaikan kepada teman-teman yang sudah hadir di sini bahwa kami yang mohon untuk yang ini didukung Pak. Namun apabila kami akan memperpendek dalam setiap harinya untuk operasi, kami akan berusaha Pak. Karena kendala itu kadang-kadang dinamis Pak. Misalnya semennya, karena kebutuhan kami banyak, semen blurnya itu datang terlambat. Itu akhirnya kalau datang terlambat
mulainya jadi lebih sore. Nah sore akhirnya malam atau sampai pagi. Nah khusus yang operasional 24 jam ini menurut Pak Camat dan perwakilan warga untuk memutuskan jangan kerja 24 jam itu pasti ini harus konsultasi dengan bina marga sebagai owner proses ini, karena ya tadi itu dengan sistem kerja kami itu yang agar cepat selesai. Nah, jadi apa sebagai pelipur laranya atau sebagai obatnya? Sebagai obatnya kami kompensasinya adalah dalam bentuk mungkin fasilitas. Tapi kalau yang mohon maaf untuk per harga dan sekian, ya, di dalam aturan perusahaan kami itu menyangkai Pak. Ya. Tapi kalau itu bentuknya adalah untuk kepentingan umum, walaupun umumnya juga yang lebih menikmati adalah yang terdekat, ya, yang di daerah Tegal misalnya jalannya yang mungkin sekarang hanya Makadam dan kemudian kami cor itu nanti kami bisa lakukan. Kami sudah berkomitmen, ya, bersedia untuk membantu warga sekitar yang memang fasilitasnya perlu diperbaiki. Misalnya yang di sebelah saya yang bukan ke arah makam Belanda, tadi itu sudah ada wacana dari pihak kami, ya, untuk merealisasikan itu. Kami coba akan berdepan. Terus yang kedua adalah jalan utama Tegal. Mungkin untuk temporernya sudah kami lakukan satu barang dua. Cuman nanti sebetulnya ada program permainannya. Ada program permainannya ini adalah dari pintu Silwok, PTPN Silwok atau pos Silwok sampai dengan perempatan proyek dan SMK kalau nggak salah, ya kan, gitu. Sampai ada jembatan atau saluran di situ, ya. Itu sudah masuk program untuk di rigid, Pak. Ini juga barangkali salah satu perhatian dari Bina Marga di samping untuk kerjanya kawasan, juga pekerjaan yang jalan kabupaten, ya Pak, ya, itu jalan kabupaten juga ditingkatkan, Pak, mutunya. Nah ini barangkali juga kami akan secepatnya berkoordinasi dengan Bina Marga agar itu juga cepat dilaksanakan. Nah, hanya nanti mekanisme untuk pelaksanaannya itu tentunya bisa menutup 100% jalan itu atau 50% atau separuh-separuh. Nah, ini tentunya akan minta bantuan kepada PTPN, ya, untuk memberikan akses jalan apabila memang itu jalan tertutup sementara. Dan speknya sama, Pak. Jadi itu 7 hari juga sudah bisa dilalui kendaraan. Nah, itu barangkali bentuk kompensasi lain yang tadi sudah disepakati di masing-masing sistem bersama-sama, ya, yang nanti untuk realisasinya itu ya mohon untuk yang
menerima itu disepakati sehingga tidak terjadi permasalahan lagi. Kemudian untuk komunikasi dari pihak proyek terhadap warga yang khususnya bentuknya adalah bentuk fasilitas jalan, peningkatan jalan. Tapi kalau yang dari sebelahnya Vario Beton ke arah makam Belanda itu mungkin dia sama dengan yang sekarang dilaksanakan di Jalan Tegak Temporary itu. Barangkali itu. Kemudian untuk tadi yang mengenai debu ya, dampak debu dan masker ya kan ya, itu mungkin secara ini dari kami ya bisa membantu ya, bisa membantu. Namun untuk jumlah dan apanya ya barangkali ini yang bisa kami lakukan gitu kan. Untuk minimal itu mengurangi sebagai bentuk juga perhatian bahwa untuk masker ini kami juga bisa merahasiakan. Cuma nanti masalah jumlah dan sebagainya mungkin dari tim K3 kami punya tim K3 yang nanti akan kita coba untuk bisa berkomunikasi dengan Bapak. Kemudian mungkin masalah debu ya Pak ya. Debu ini kalau kami amati ini sebetulnya tidak 100% itu basic plan. Mungkin yang terdekat benar kan? Mungkin sebagian besar yang terdekat itu benar, benar. Tapi misalnya yang di jalan itu yang menggunakan fasilitas jalan sepeda itu hampir semua proyek yang masuk KITB itu melalui jalan itu Bapak. Makanya kalau yang berkaitan dengan debu yang masuk di jalan ini, kami tidak PP tapi yang melaksanakan pekerjaan paket 14. Sedangkan yang di KITB itu ada paket 1-2 itu Wika Yasa, kemudian ada dari BPWM itu PPK HIB, ada AMTA salah ya, terus ada PP kawasan. Nah, jadi penanggung jawabnya beda-beda, walaupun sama-sama PP Pak, tapi penanggung jawabnya beda. Nah, mungkin itu pembahasannya di tingkat KITB. Kalau yang untuk debu yang di jalan, nah, tapi kalau yang debu di basic plan, ya kompensasi kami adalah tadi berbentuk peningkatan jalan sama mungkin ya penerangan, ya, terus bantuan masker, dan itu nanti kami bisa lakukan. Nah, saya rasa kalau apa yang disampaikan oleh perwakilan dari Ibu Segar ini, baik oleh Pak Tommy sebagai pengajarnya tadi, ya, dari pihak kami bisa dilakukan seperti itu Pak, untuk yang bisa kami sampaikan atau yang bisa kami berikan kepada warga Tegar khususnya, ya, masyarakat Sawangan pada umumnya. Mungkin dari kami Pak Camat hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang terlewati mungkin bisa kan gitu. Ya.
Tapi saya rasa ini sudah bisa mewakili kesimpulan untuk pada siang kali ini, yang harapannya saling kita memahami ya kan, atau legowo, dan kami juga akan secepatnya Pak, supaya tidak mengganggu bapak-bapak ya kan, kami diberi ruang, beri waktu untuk cepat menyelesaikannya. Nah tadi itu harus kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, menurut Pak Rusli dan Pak Ahmad ya, mungkin dari perusahaan yang lainnya ada yang mau nambahin? Cukup ya. Masih poin-poin yang saya sampaikan. Wajib mau. Lanjut juga sedikit saja, cuma mau menekankan aja. Terima kasih mungkin rekan-rekan para polsek dan Pak Danamil, rekan-rekan semua. Jadi pada intinya Pak, kami di sini ini semua perusahaan kebanyakan plat merah. Di sini ada Witon, bukan juga BUMN. Kami ini juga destinasi Indonesia plat merah. Jadi kita di sini atas nama negara. Yang pertama pasti itu, karena ini juga proyek strategis nasional. Nah, yang perlu kami sampaikan dan kami observasi awal, kita ini perusahaan BUMN, pastinya juga kita punya undang-undang Pak. Kami masuk ke daerah ini, kami adalah tamu. Dari awal kami juga minta petunjuk, ibarat kami ini adalah orang buta Pak. Buta nggak tahu mana-mana, yang lebih tahu pasti pimpinan tertingginya adalah kepala desa. Kami ngikut Pak, anak-anak kakek seperti apa kami ngikut. Kami nggak akan pernah mau beroperasi kalau dari kepala desa tidak mengizinkan. Orang tidak itu. Jadi kami orang buta, kami masuk ke Sawangan, minta petunjuk kepala desa, nggak mungkin kami harus menyampaikan satu persatu. Bahkan itu di bulan Agustus ya Pak, saya sendiri secara pribadi di bulan Juli itu sudah kesini Pak. Saya perizinan. Saya sudah survei, kebetulan kami ini kan pada saat kan berada di Batang ini di tempat lain. Kami kenal baik, waktu itu kami sudah sonding jauh-jauh hari Pak. Dan kami waktu itu sempat protes, Pak, kenapa lokasi kami ditunjuk di sini? Saya protes seperti itu. Sampai Zoom meeting berkali-kali ya Pak Rohan, sama pimpinannya BP. Karena alasan utama kami di situ hanya mendekati lokasi proyek karena apa? Percepatan. Kami protes seperti itu. Akhirnya kami tidak ada pilihan. Kami sudah koordinasi dengan dinas jauh-jauh hari, bahkan izin juga kami permohonan sudah diterima pada kita sampaikan juga. Satu, kami orang buta, kami berani berdiri beroperasi karena memang sudah ada rekomendasi dari Pak Kepala Desa. Yang kedua, secara perizinan sudah kami lengkapi dan permohonan sudah masuk diproses di BPSP. Secara aturan Pak, perusahaan diatur di Undang-Undang Nomor 40, kita wajib ke SPRD. Mungkin Pak Amin bisa lebih memahami itu. Kami perusahaan BUMN prinsip hal seperti itu tidak boleh dihindari. Wajib Pak. SR itu adalah social responsibility kepada lingkungan kita. Tapi CSR itu juga kita harus melihat kemampuan perusahaan. Dan kita tidak boleh tidak menghiraukan itu wajib Pak. Kalau kami tidak CSR, pidana Pak. Itu di penjara. Wajib. Nah, dari situ Pak, CSR itu kita kan juga harus melihat kemampuan perusahaan. Sedikit saja nih Pak, saya buka dapur kami. Pak, ini proyek negara, berarti kuikit tipis, sedikit. Seharusnya ini nggak perlu saya buka. Jujur-jujuran Pak, dari negara bayar ke kami ini 6 bulan, bahkan proyek selesai 1 tahun harus bayar.
kami harus bayari karyawan-karyawan kami, Pak. Nah, beban-beban perusahaan seperti itu harus kita keluarkan. Tapi kita juga harus peduli ke lingkungan, Pak. Makanya tadi kata Pak dari rekan BP, kalau kami mengusulkan 2 juta tadi sesuai kemampuan kami, Pak, karena banyak saya bekerja di daerah kami, 2 juta itu jangan dilihat berdirinya karya sendiri. Kita banyak di perusahaan-perusahaan banyak, PP nanti yang bergerak. Perusahaan di sini sampai 10 jutaan kabel, itu mulai gede, Pak. Monggo, kita kembali lagi, meskipun di sini ada kepala desa ya Pak, tapi keputusan tertinggi, kebijakan tertinggi adalah warga masyarakat ini. Kepala desa nggak tahu entah dia memang mewakili atau ada kepentingan, kita positif thinking saja. Tapi kita kembalikan lagi, kalau memang di sini ada forum masyarakat desa terdekat, monggo Pak. Dari perusahaan sudah berkali-kali menyampaikan mampu kami sekian, monggo. Bahkan uang sudah cair, kami mau ngasihkan saja nggak boleh Pak. Dipending. Waktu itu dipending, kita mau ngasihkan. Sudah cair uangnya Pak. Jangan Pak, jangan dulu. Kakek-kakek Pak kepala desa salah, kakek-kakek warga sini nggak boleh Pak. Nah, jadi mungkin hari ini kita di sini sama-sama berpikir yang positif dan dewasa menyikapi hal ini. Saya harap bapak-bapak yang ada di sini memahami, karena ini proyek negara, di sisi lain masih memajukan Kabupaten Batang serta lingkungan sekitar. Proyek ini tidak cepat Pak. Kalau tadi Pak Kusri bilang kenapa 24 jam ngecor, Pak Kusri ngomongnya tanya ke PU ya Pak. Nah, kalau nanti PU dikoreksi, nanti sampai kementerian Pak, sampai Pak Presiden nanti tambah kali-kali Pak Presiden sudah kesini hijau berkali-kali, sudah dikasih waktu harus selesai bulan apa. Nah, dari situ ayo Win Solution dari perusahaan sudah menyampaikan itikat baik kami juga tidak serta-merta meskipun ini proyek negara kami tidak ngurus izin, kami tetap melakukan pengurusan izin, sosialisasi, kami seperti orang buta ya kami ikut aturannya seperti apa, kami sudah melakukan semaksimal mungkin ada kurangnya kami sudah minta maaf. Mungkin sedikit itu saja Pak, terima kasih, saya kembalikan ke pimpinan Pak. Ya, terima kasih. Dari perusahaan cukup ya. Tadi beberapa hal yang kami catat ya. Tanggapan dari perusahaan yang tadi disampaikan oleh perwakilan warga. Ini biar detail ya, biar langsung fokus ke poin-poin yang tadi disampaikan ini. Penyiraman. Terkait penyiraman tadi kan yang dikendaki warga itu 3 kali sehari. Nah ini menurut kemampuan perusahaan kira-kira sehari berapa Pak? Saya tadi belum pernah sama. Bisa dipenuhi ini Pak ya? Tetapi di lingkungan pabrik, kalau lewat plan masing-masing. Di lingkungan plan masing-masing. Ya. Jadi yang jalan itu. Jadi kalau kami berarti jika kami perluasan pabrik tidak sampai berdasarkan beton nanti juga sama. Terus di dalam plan itu juga kami kira. Nanti kita buat keluar masuk mengurangi dari itu. Itu Pak ya? Terkait penyiraman berarti saya kira clear ya? Belum. Belum ya Pak? Coba dijelaskan lagi Pak Rahman. Terima kasih. Jadi belum ada satupun yang bisa sepakati. Ini masih berpikir untuk